Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kita, timnas Indonesia. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia, mulai dari pemain naturalisasi, kiprah timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan timnas Indonesia di dalam maupun di luar lapangan, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi pastikan buat kalian yang berkenan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Nah teman-teman, rasanya rindu gitu ya, kangen. Sudah beberapa hari ini saya tidak muncul di hadapan kalian semua. Dan akhirnya hari ini saya muncul kembali dengan topik pembahasan yang menurut saya yakin kalian sudah pasti tahu. Tetapi saya ingin membahasnya karena ini ya kabar baik. Dan kabar baik itu harus kita sebarkan agar semakin banyak orang yang mengetahui dan merasakan manfaatnya. Nah, topik kali ini sebenarnya tentang calon pemain naturalisasi. Calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabar ini muncul beberapa hari yang lalu, baik dari pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert maupun dari Menpora sendiri yaitu Dito Aritejo. Kabarnya soal apa? Kabarnya soal beberapa nama pemain yang bakal dinaturalisasi setelah sebelumnya ada oleh Romeni yang sudah pasti akan dinaturalisasi. Jadi teman-teman sekalian, pelatih baru timnas kita, timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ini membocorkan satu nama untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat ini, yaitu gelandang asal Belanda, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald ini memang memiliki garis keturunan dari Indonesia, yaitu terutama dari pihak ibunya yang mempunyai darah campuran, yaitu Belanda dan Ambon, Maluku. Sebagai informasi buat teman-teman sekalian, dia tampil dalam 63 pertandingan liga dan mencetak 2 gol selama 4 musim bersama klub Ajax Amsterdam. Pada tahun 2017, dia bergabung dengan klub Crystal Palace di Liga Inggris, gitu ya. Jadi bersama klub ini, Jairo Riedewald telah memainkan sebanyak 80 pertandingan liga dan juga sudah berhasil mencetak 2 gol selama 7 musim. Kemudian pada tahun 2024, sang gelandang bertahan ini memutuskan pilihannya untuk kemudian melanjutkan karirnya di Royal Antwerp, klub yang berlaga atau bertanding di Liga Belgia hingga saat ini, hingga sekarang. Rekam jejak ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat pelatih timnas Indonesia yang baru, yaitu Patrick Kluivert, tertarik untuk menaturalisasi pemain yang satu ini, hingga dia memunculkan nama sang pemain di sebuah konferensi pers saat momen perkenalannya dengan awak media sebagai pelatih baru timnas Indonesia beberapa hari yang lalu. Dia memunculkan nama Jairo. Sebenarnya itu bukan informasi baru sih gitu ya, karena sebenarnya nama Jairo sendiri itu sudah muncul cukup lama sebagai salah satu pemain keturunan yang diisukan bakal menjadi pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat lini tengah. Tapi hanya saja kali ini berbeda teman-teman, ketika Patrick Kluivert menyebut nama Jairo Riedewald di antara beberapa nama lainnya yang juga masuk ke dalam daftar calon pemain yang bakal dinaturalisasi, hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya bagaimana kelanjutan naturalisasi dari pemain lainnya, yaitu misalnya Mauro Zylstra yang sebelumnya juga sudah dijadwalkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia terutama pada awal tahun 2025 ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Mauro Zylstra ini menjadi salah satu dari sekian nama pemain keturunan Belanda yang masuk ke dalam daftar naturalisasi timnas Indonesia. Mauro Zylstra teman-teman diketahui memiliki garis keturunan darah Indonesia, maksudnya dari orang tuanya yang tinggal di Bandung, sehingga dia digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. Nah, apalagi saat skuad Garuda masih dilatih atau dipimpin oleh Shin Taeyong beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia kan saat itu kehilangan sentuhan tajam di lini serang ketika berada di lini pertahanan lawan-lawannya. Oleh sebab itu banyak pemain, terutama yang posisinya sebagai seorang striker, itu kemudian diisukan
gitu ya untuk membela atau mengikuti program naturalisasi. Salah satunya ya Mauro Zylstra ini, walaupun ada beberapa nama yang lain. Mauro Zylstra ini sempat optimistis bahwa dirinya tidak lama lagi bakal bergabung dengan timnas Indonesia, artinya menjalani proses naturalisasi. Terutama ya juga dengan pemain keturunan yang lainnya. Bahkan dia menyebutkan kalau awal tahun 2025 dia akan menjalani proses naturalisasi tersebut. Akan tetapi semuanya seolah berubah begitu ketika timnas Indonesia atau PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk menggantikan kiprah Shin Tae-yong yang sudah berjalan selama 5 tahun. Setelah diresmikan oleh PSSI, Patrick Kluivert ini langsung ya mengungkapkan bahwa ada satu nama, satu pemain yang dalam waktu dekat akan dinaturalisasi ke timnas kita, timnas Indonesia, di mana nama tersebut adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan milik klub Belgia yaitu Royal Antwerp. Nah, ini dimunculkan oleh Patrick Kluivert dan dia juga sendiri mengutarakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dikatakan oleh Patrick Kluivert bahwa PSSI akan segera memproses naturalisasi pemain tersebut secepat mungkin. Ya, untuk mengejar putaran ketiga nanti di bulan Maret. Pernyataan Patrick Kluivert ini soal Jairo Riedewald kemudian seperti yang saya bilang tadi menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana proses naturalisasi dari pemain yang lain yang sudah lebih dulu masuk dalam daftar, yaitu Mauro Zylstra. Pasalnya saat itu proses naturalisasi Mauro Zylstra, teman-teman sekalian, itu terjadi ketika timnas Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong yang memang sangat membutuhkan sosok seorang striker atau penyerang begitu di timnas kita, timnas Indonesia. Sekarang Shin Tae-yong sudah tidak melatih timnas lagi dan mungkin saja nanti Mauro tidak jadi dinaturalisasi. Akan tetapi Mauro Zylstra memberikan reaksi berkelas meski proses naturalisasinya mungkin ya agak sedikit tersendat, agak sedikit terhambat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Nah, menurut Mauro Zylstra, semua dokumen perpindahan kewarganegaraannya, proses naturalisasi dari timnas Belanda ke Indonesia itu sudah diproses oleh PSSI sehingga peluangnya untuk bermain dengan timnas Indonesia itu masih terbuka. Apalagi memang Patrick Kluivert menyebut bahwa Jairo ini hanya salah satu dari ya beberapa pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Itu artinya ada kemungkinan selain Jairo Riedewald memang ada pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi juga. Hanya saja kita tidak tahu gitu ya siapa saja nama-nama pemain yang bakal dinaturalisasi berikutnya oleh PSSI. Yang sudah pasti sih ya oleh Romeni begitu ya. Ada juga Jairo Riedewald yang sudah dibocorkan namanya. Dan mungkin saja begitu yang lain adalah Mauro Zylstra karena nama ini sudah ya masuk dalam daftar pemain keturunan yang bakal menjadi pemain berikutnya gitu ya, yang akan berseragam dari timnas kita, timnas Indonesia. Nah, soal Jairo sendiri teman-teman sekalian, FIFA dikabarkan bakalan merestui langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain yang satu ini sebagai ya amunisi baru dari timnas kita, timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp ini diproyeksikan memang untuk memperkuat timnas kita, timnas Garuda, di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan bulan Maret nanti. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa naturalisasi dari Jairo Riedewald ini masih dalam proses dan diharapkan selesai tepat waktu. Tepat waktu ya artinya sebelum Maret. Baik oleh Romeni yang sudah bakal dibahas proses naturalisasinya di gedung DPR maupun Jairo gitu ya yang masih dalam pelengkapan gitu ya berkas-berkasnya memang disiapkan untuk dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu ketika timnas kita, timnas Indonesia melawan Australia di laga tandang di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025 dan kemudian ketika timnas menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian, masih di bulan Maret. Sebelumnya teman-teman sekalian, kelayakan Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi itu sempat menimbulkan pertanyaan besar, menimbulkan tanda tanya, karena dia pernah membela timnas Belanda level senior di 3 pertandingan resmi.
saat itu dalam rangka kualifikasi Piala Eropa 2016. Akan tetapi FIFA memastikan bahwa Jairo masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sesuai regulasi pasal 9 yang diterbitkan pada tahun 2021. Menurut regulasi FIFA pasal 9 ayat 2 poin B, pemain yang telah tampil di laga internasional senior itu masih dapat berpindah asosiasi jika memenuhi dua syarat utama. Pertama, pemain tersebut itu tidak boleh tampil lebih dari 3 kali di laga resmi tingkat A untuk tim nasional sebelumnya. Kemudian yang kedua, pemain itu harus berada di bawah usia 21 tahun saat tampil dalam pertandingan tersebut. Nah, Jairo Ridwald itu memenuhi kedua kriteria yang ada ini. Dia pernah membela timnas Belanda senior dalam 3 laga kualifikasi Piala Eropa 2016, yaitu ketika melawan Turki, kemudian Kazakhstan, dan Republik Ceko saat usianya masih 18 tahun. Nah, dengan demikian dia secara sah bisa mengganti asosiasi ke timnas Indonesia sesuai aturan FIFA yang saya jelaskan tadi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar begitu, Jairo Ridwald akan menambah kekuatan terutama di lini tengah timnas kita, timnas Indonesia, yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutan putaran ketiga. Kombinasi pengalamannya bermain di level Eropa bersama Royal Antwerp dan potensi pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand begitu untuk terutama lini tengah itu nanti bisa diharapkan memberikan kontribusi signifikan, kontribusi besar bagi skuad Garuda. Restu dari FIFA kemudian juga menjadi kabar baik bagi PSSI dan para pendukung fans timnas Indonesia sehingga kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Jairo Ridwald atau Ole Romini, ini kita harapkan dapat meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk bisa bersaing di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di lanjutan putaran ketiga. Langkah strategis ini membuktikan komitmen PSSI dalam memajukan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional, terutama ya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Gitu teman-teman. Nah, saya kira itu yang bisa saya bahas di konten kali ini. Jadi memang yang muncul namanya adalah Jairo Ridwald gitu ya, dari Patrick Kluivert, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mungkin ada pemain lain yang juga nanti diproses, yaitu Mauro Zylstra. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.